Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga pada pagi hari ini kita sehat walafiat, dilimpahi dengan semangat ya untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita dalam video ini. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemarin sudah lewat video juga. Kemudian di sini nanti akan kita flashback sedikit baru ke materi selanjutnya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dilafazkannya bismillah, apa yang kita pelajari menjadi lebih mudah dan juga bermanfaat. Oke, langsung saja. Bab 1, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bisa dilihat di situ ada gambar gotong royong ya, kegiatan gotong royong bekerja sama. Kegiatan gotong royong mencerminkan pengalaman salah satu nilai Pancasila. Nah, ya, ini pengamalan salah satu nilai Pancasila, yaitu apa? Persatuan Indonesia. Bagaimana dengan bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara? Ini tujuan pembelajaran. Kemarin sudah. Setelah membaca penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, peserta didik mampu menghayati ajaran agama dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila dengan baik. Setelah membaca teks hakikat Pancasila, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan benar. Melalui kegiatan drama implementasi nilai-nilai Pancasila, peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dengan pandangan hidup bangsa, peserta didik mampu membiasakan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, serta santun dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi yang terbiasa berbicara meki-meki masih di kelas ya, kemarin di kelas 7 masih banyak yang kalau ngomong meki-meki, matanya melotot, urat lehernya ditarik. Jadi itu harap dikurangi sebisa mungkin ya, karena untuk mewujudkan persatuan. Pada bab ini, hakikat Pancasila, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Hakikat Pancasila, pengertian, fungsi, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Menurutmu, apa pengertian Pancasila? Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi Pancasila sendiri sebagai ideologi bangsa, kepribadian bangsa, jiwa bangsa, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa Indonesia, alat pemersatu bangsa, cita-cita dan tujuan negara. Ini nggak usah jelaskan lagi karena pada video sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi ini hanya sekedar flashback. Kalau yang fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu kayak mana, kemudian ideologi negara itu kayak mana, cita-cita dan tujuan negara itu seperti apa, alat pemersatu bangsa seperti apa, insya Allah sudah paham. Kalau belum paham boleh buka bukunya atau video yang sebelumnya mengenai fungsi Pancasila. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau masih ingat materi kelas 7 semester 1, Pancasila itu dibentuk oleh organisasi apa? Oleh organisasi BPUPKI. Kemudian BPUPKI tugasnya dirasa sudah cukup,
Kemudian dibentuklah sebuah organisasi baru yang dinamakan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI kemudian menggelar sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Undang-Undang Negara Republik 1945 terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Rumusan dasar negara Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di alinea keempat ya. Cara membaca Pancasila dan tata urutan yang benar ditegaskan dalam Inpres nomor 12 tahun 1968. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak disambung ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apalagi ketika pembacaan di dalam mimbar saat upacara ataupun apel berlangsung, itu harus ada jedanya dulu pembina upacaranya ya. Jadi kalau kalian besok jadi kepala sekolah, kepala dinas atau menteri pendidikan seperti ini, 1, biar pesertanya mengikuti dulu ya, tidak langsung direntet, tidak. 1. Nah, ada yang mengikuti 1 siswanya misalnya, baru kita sebutkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Tidak 1 ketuhanan yang Maha Esa baru diikuti. Nah, itu tidak seperti itu, tapi angkanya dulu, urutannya dulu 1. Kalau digabung berarti nanti 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia. Katanya persatuan, tapi kok ada 3. Nah, nanti salah persepsi ya, salah arti. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946 ini ada di buku. Kemudian Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, Ketetapan MPR nomor 18 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Ada juga di buku Sidang BPU PKI 18 Agustus 1945. Ini ada di buku kalian, boleh dibuka. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Tahukah kamu arti Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara, dijadikan dasar ya. Jadi sistem pengaturan dalam pemerintahan negara Indonesia itu dasarnya adalah Pancasila. Kalau ada sedikit yang tidak sesuai, misalnya ya, ada yang tidak sesuai, kita boleh memprotes, kita boleh mengajukan suara kita melalui media dan lain-lain. Tapi insya Allah sebelum kita menyuarakan suara kita, pasti ada dari tokoh pemerintah lain yang sudah menyuarakan suaranya. Misalnya seperti ini, ketika DPR itu mengusulkan sebuah peraturan dan ternyata itu tidak sesuai dengan norma-norma ataupun nilai-nilai Pancasila, pasti presidennya tidak setuju ya, karena pembentukan undang-undang baru itu melibatkan presiden mengusulkan kepada DPR mengusulkan kepada presiden. Nanti rapat bersama, sidang, baru disetujui. Nah, pasti ada pergolakan. Kemudian Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau yang pertama tadi yang berwarna lingkaran hijau ini tadi adalah
Untuk para pemerintahnya, sedangkan yang berwarna biru Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini lebih condong kepada kita, kepada rakyatnya. Jadi dalam menjadi warga negara yang baik itu yang seperti apa? Ya, yang harus menjalankan nilai-nilai Pancasila itu yang bagaimana sikap kita. Ini dalam poin biru. Kemudian yang kuning, Pancasila dijadikan dasar bagi penyelenggaraan negara, ya, kurang lebih sama dengan yang hijau tadi, ya. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ini sama dengan yang biru tadi, ya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, toleransi antar umat beragama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun agamanya berbeda-beda, yang penting memiliki satu kepercayaan, kemudian tetap menjaga persatuan. Tenggang rasa dan tepo seliro, tepa selira, ya, bahasa Jawa, ya. Tepo seliro itu maksudnya ya tenggang rasa, saling memahami. Apabila ada tetangganya yang terkena musibah, ya nggak perlu nyetel musik yang keras-keras, jedak jeduk itu seperti itu nggak perlu, ya. Kalau seperti itu berarti tidak melaksanakan posliro, tenggang rasa tadi. Ada tetangga yang berduka tapi dia malah musik rock and rollnya dimainkan, ya, itu tidak tenggang rasa nama. Mencintai tanah air dan bangsa. Kemudian musyawarah mufakat, dalam mengambil keputusan yang melibatkan banyak orang, itu tidak bisa keputusan diambil oleh satu orang, harus melalui musyawarah atau mufakat terlebih dahulu. Adil terhadap sesama, nggak pilih kasih. Saya mau temenan sama dia karena dia itu pintar misalnya, atau karena dia itu kaya. Boleh milih teman, boleh. Saya mau berteman dengan dia karena dia itu salah satu orang yang paling bertakwa di sekolah ini, sehingga saya mau ketularan ininya. Kalau motivasinya seperti itu boleh, ya, boleh. Kemudian pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Asas berdirinya negara Indonesia, dasar sumber tertib hukum nasional, dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dasar sumber tertib hukum nasional. Maksudnya apa ini di sini? Maksudnya dasar sumber tertib hukum nasional. Jadi hukum yang dikeluarkan oleh presiden dinamakan peraturan presiden, kemudian keputusan peraturan menteri, peraturan bupati, ya, dan lain-lain, peraturan pemerintah. Nah, itu harus selaras dengan Pancasila, tidak boleh saling tumpang tindih, tidak boleh bertolak belakang dengan Pancasila, tidak boleh berbelok dari Pancasila. Kalau sampai berbelok, berarti hukum itu otomatis tidak berlaku. Pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kerangka acuan membentuk karakter bangsa Indonesia, ya tadi persatuan, gotong royong tadi, ya, sebagai bentuk dari Pancasila, persatuan Indonesia. Kemudian petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa. Kita punya permasalahan seperti apa? Kita harus memecahkannya dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya ketika terdapat suatu masalah, harus bermusyawarah dulu dalam memecahkan masalahnya. Tidak diambil oleh keputusan individu sehingga menimbulkan masalah-masalah yang lain nanti. Tapi kalau sudah diadakan musyawarah terlebih dahulu, insya Allah permasalahan dapat dipecahkan dengan baik tanpa menimbulkan permasalahan yang baru lagi. Arahan bagi warga negara dalam melihat dan memanfaatkan potensi alam Indonesia.
Kemudian implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita lihat nilai-nilainya. Sila pertama, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Toleransi antar umat beragama. Kemudian sila kedua, contohnya itu membantu korban bencana alam, kemanusiaannya ya. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan. Misalnya kalian melihat suatu tindak kecurangan di dalam kelas saja ya. Misalnya ada salah satu teman kalian pada saat ulangan, pada saat evaluasi penilaian, misalnya membuka buku di dalam lacinya. Karena harus berani membela kebenaran dan keadilan. Kebenarannya ulangan tidak boleh melihat buku, keadilannya tidak adil dengan teman kita yang sudah belajar dengan serius di rumah mempersiapkan ulangannya ini tadi, tetapi dicurangi oleh teman yang sama sekali nggak belajar dan hanya bermodalkan buku di dalam laci. Cinta tanah air dan bangsa, ya, menjunjung tinggi membeli produk-produk dalam negeri, ya, tidak menghujat kebudayaan daerah lain, karena itu kebudayaan salah satu kekayaan kebudayaan kita. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Apabila dibutuhkan, kita rela berkorban demi bangsa dan negara. Ini ada dalam pasal di dalam pasal 29. Sila keempat, menghargai pendapat orang lain. Ya, ketika diskusi, misalnya diskusi dalam kelas, tidak ada yang boleh memotong pendapat orang lain. Apabila kalian tidak setuju dengan pendapat si A, tunggu si A itu selesai bicara terlebih dahulu, kemudian baru ditanggapi. Keluarkan kenapa kalian tidak setuju dan seharusnya itu alternatifnya ya, seperti apa daripada pendapat si A tadi ya. Tidak serta saya tidak setuju dengan pendapatnya si A karena pendapatnya itu jelek. Enggak seperti itu ya. Itu enggak boleh, itu enggak menghargai pendapat orang lain. Laksanakan hasil keputusan musyawarah ya. Keputusan tertinggi di dalam suatu organisasi itu adalah musyawarah. Apabila keputusan musyawarah itu sudah ditentukan, maka kita bersama-sama untuk menghormatinya ya. Kita harus bersama-sama menghormatinya. Kemudian sila kelima, hemat dan hidup sederhana. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghargai hasil karya orang lain. Pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini adalah ruang lingkupnya. Dalam ruang lingkup keluarga seperti apa? Di ruang lingkup sekolah seperti apa? Kemudian di masyarakat bagaimana? Dan di negara, di tingkat bangsa dan negara bagaimana? Misalnya dalam keluarga saling menyayangi dan lain-lain. Kemudian keadilan dalam keluarga untuk kalian ini pemahaman yang penting juga ya. Terkadang-kadang di usia-usia kalian ini sering merengek ketika kalian punya kakak. Ya, ketika kalian punya kakaknya sudah lebih besar, misalnya sudah SMA, kakak kalian diberikan uang saku misalnya 10.000, sementara kalian cuma dikasih 5.000 rupiah. Nah, ketika seperti itu, apakah itu tidak adil? Ya, kemungkinan besar itu adalah suatu keadilan yang disesuaikan dengan proporsi kebutuhan kalian masing-masing. Ketika kalian masih SMP, kebutuhannya itu sedikit ya, kemudian jajan di kantinnya masih murah-murah. Tetapi ketika sudah SMA, itu kebutuhannya semakin banyak, semakin kalian besar semakin banyak kebutuhannya. Jadi kalian harus paham, bukan berarti kakak kalian itu mendapatkan uang saku lebih, kalian lebih sedikit, kakak kalian lebih banyak, terus kalian itu tidak disayang, kalian adalah anak temuan, bukan ya.
tapi itu adalah bentuk keadilan dalam suatu keluarga. Kemudian di sekolah datang disiplin, mengikuti upacara, ya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar selama di sekolah, karena itu adalah mencerminkan sikap nilai dari sila ketiga, persatuan Indonesia. Di masyarakat ikut dalam kegiatan gotong royong dan lain-lain. Di bangsa dan negara, apa contohnya dalam berbangsa dan bernegara? Ikut berpartisipasi, ya. Jika umur kalian nanti sudah cukup, berpartisipasi dalam pemilihan umum, tidak ikut yang namanya golput, golongan putih, ya. Itu salah satu penghambat demokrasi, ya, tidak sesuai dengan Pancasila, tidak punya pendirian kalau golput itu. Golongan, ya, tidak memilih siapa-siapa calon presidennya, jangan sampai seperti itu. Ya, mungkin itu untuk materi PKN pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada yang bisa diambil, ya. Jika ada pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaannya dalam grup WA-nya. Sekian, marilah bersama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.